Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita mulai perjalanan belajar kita dengan semangat. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana makanan yang kita makan, buku yang kita baca, dan pakaian yang kita pakai bisa sampai ke tangan kita? Semua itu bagian dari kegiatan ekonomi. Pertama, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat 3 komponen utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Teman-teman, apa saja contoh dari kegiatan produksi? Petani menanam tanaman adalah contoh kegiatan produksi, karena dapat menghasilkan beras, sayuran, dan buah-buahan. Penjahit menjahit kain termasuk contoh kegiatan produksi, karena dapat menghasilkan pakaian seperti baju dan celana. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu pedagang yang menjual buah di pasar dan supermarket yang menjual berbagai produk. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh dari konsumsi adalah orang membeli makanan di warung dan orang membeli pakaian di toko. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kegiatan ekonomi saling berkaitan karena setiap tahap dari produksi, distribusi, hingga konsumsi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Produksi menghasilkan barang atau jasa, lalu barang tersebut dikirim oleh distributor dari produsen kepada konsumen. Kemudian konsumen menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Marilah kita lihat contoh berikutnya. Seorang nelayan pergi melaut dan menangkap ikan. Ini adalah tahap produksi, di mana ikan dihasilkan oleh nelayan. Setelah ditangkap, ikan harus segera dikirim ke pasar agar tetap segar. Penjual ikan di pasar kemudian menyiapkan ikan untuk dijual kepada konsumen. Ini adalah tahap distribusi, di mana barang dipindah dari tempat produksi ke tempat di mana barang tersebut akan dijual. Kemudian orang-orang pergi ke pasar untuk membeli ikan. Mereka membawa ikan tersebut pulang dan memasaknya untuk dimakan. Ini adalah tahap konsumsi, di mana ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Nah, teman-teman, dari contoh kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa semua tahap dalam kegiatan ekonomi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap tahap memainkan peran yang penting dalam memastikan barang dan jasa dapat dihasilkan, dipindahkan, dan digunakan oleh kita semua. Nah, teman-teman pasti ingin tahu, mengapa kita harus belajar kegiatan ekonomi? Yuk kita bahas. Pertama, untuk memahami asal-usul barang-barang. Dengan belajar kegiatan ekonomi, kita bisa tahu dari mana asalnya barang-barang, seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan lain yang kita pakai setiap hari. Misalnya, roti yang kita makan setiap pagi. Pertama, petani menanam gandum, kemudian gandum itu dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi tepung. Tepung tersebut dikirim ke pabrik roti untuk diolah lagi menjadi roti.
Setelah itu, roti dikemas dan dikirim ke toko-toko roti atau supermarket tempat kita membelinya. Panjang sekali ya perjalanan roti itu. Dengan memahami perjalanan ini, kita jadi lebih menghargai setiap langkah-langkah yang diperlukan dengan menghasilkan barang-barang yang kita nikmati. Selanjutnya, untuk menghargai pekerjaan orang lain. Kegiatan ekonomi melibatkan banyak orang dengan berbagai pekerjaan. Misalnya, petani yang menanam sayur, sopir truk yang mengantar barang, pekerja di pabrik, dan penjual di pasar. Semua orang ini bekerja keras agar kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari kita. Dengan belajar tentang kegiatan ekonomi, kita jadi lebih menghargai pekerjaan mereka. Selain itu, kita belajar tentang kegiatan ekonomi untuk membantu kita lebih menghargai orang tua kita. Mereka bekerja keras setiap hari untuk memastikan kita bisa makan, memakai pakaian yang layak, dan bisa mendapatkan pendidikan yang kita butuhkan. Dan terakhir, dengan memahami kegiatan ekonomi, kita bisa belajar cara menggunakan uang dengan bijak. Kita belajar bahwa uang tidak datang dengan mudah dan harus digunakan dengan hati-hati. Misalnya, kita bisa belajar membuat rencana pengeluaran, menentukan apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Selain itu, kita juga belajar tentang menabung. Menabung itu penting teman-teman, supaya kita punya cadangan uang untuk keperluan di masa depan, seperti membeli barang yang lebih besar atau untuk situasi darurat. Nah, teman-teman, itulah kegiatan ekonomi. Seru juga ya belajar tentang kegiatan ekonomi. Ingat ya teman-teman, setiap kali kita makan, memakai pakaian, atau menggunakan barang-barang lainnya, banyak sekali orang yang bekerja keras untuk menghasilkan, mengantar, dan menjual barang-barang tersebut. Kita harus selalu bersyukur dan menghargai mereka. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Jika teman-teman memiliki feedback, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.